Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ودرجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا وتقبل توبتنا وتقبل دعاءنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب إرشاد العباد إلى سبيل الرشاد الشيخ زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين المنيباري نفع الله به وبعلومه آمين قدس الله سره ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Saudara-saudara sekalian, para pecinta baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para pecinta ilmunya Allah, hafidhakumullahu jami'an. Moga-moga Allah selalu melindungi, menjaga araksah kita, keluarga, saudara-saudara kita di dunia hatta akhirah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara sekalian, kita akan mengaji kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karya Syekh Zainuddin Al-Manibari, dengan harapan moga-moga kitab yang kita kaji dari awal sampai akhir menjadi referensi standar, menjadi acuan kita untuk memperbaiki akhlak kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki kehidupan kita di dunia, dan lebih-lebih kelak akan mendapat aliran barakah dari ilmu yang kita kaji, kelak diberikan kehidupan yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulainya dengan bab yang pertama, yaitu tentang babul iman, bab tentang iman. Kenapa iman ini penting bagi kita semua? Karena iman inilah menjadi acuan dasar bagus tak bagus manusia terletak pada keimanannya. Iman ini adalah salah satu akar atau pondasi dari kehidupan manusia dan itunya. Iman maknanya adalah percaya, keyakinan. Oleh karena itulah keyakinan itu menempati posisi tinggi dan berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang-orang iman yang yakin. Banyak orang tahu tapi tidak yakin. Banyak orang mengerti tapi tidak iman. Nah, demikian. Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan Abu Lahab pamannya Nabi, orang yang dekat dengan Rasulullah, masih kanak-kanak sayang kepada Rasulullah, senang kepada Rasulullah. Namun ketika mendengar kabar Rasulullah membawa ajaran dari Allah,
maka pamannya yang awalnya senang, pamannya yang dekat dengan Rasulullah justru tidak percaya. Berarti keimanan Anika menempati posisi tinggi. Karena tidak semua orang andik pengetahuan, tidak semua orang punya yaitu kedekatan dengan seseorang, dia yakin. Nah, keyakinan inilah letaknya di dalam hati manusia. Oleh karena itulah bab pertama ini bab tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala, yang pertama dijadikan landasan oleh muallif penulis kitab ini adalah dawuhnya Allah. Qala Allah Ta'ala, qala berfirman siapa Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Pertama yang dipanggil oleh Allah adalah ayyuhan nas. Berarti keimanan ini diperuntukkan untuk seluruh manusia, tidak epene, tak epene. Walaupun nanti ada kategori-kategori tertentu, yaitu tentang grade dari orang-orang yang beriman. Nah, nikah. Yang pertama ini keimanan diperuntukkan untuk seluruh manusia. Jadi setiap manusia harus iman kepada Allah. Oleh karena itulah Nabi pertama membawa ajaran kepada manusia untuk diimani, dipercayai, diyakini. Makanya pertama nyebut ke Islam kalau diyakini berarti keimanan untuk seluruh manusia. Taibele pun untuk seluruh manusia. Makanya Nabi nyebut ke agama ketika pertama orang yang tidak tahu menjadi tahu. Orang yang tak yakin menjadi yakin. Nah, jadi ngibur keimanan agar membuat orang iman. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, i'budu, ya, nyembahlah engkau, ya, menyembahlah engkau, ya, jadilah engkau pelayan. Pelayan ini kan berarti melayani, pengikut, melayani. Menyembahlah engkau, mengabdilah engkau, rabbakumul ladzi, rabbakum, kepada Tuhan kalian. Berarti perintahnya Allah kepada manusia apa? Mengabdi, menyembah, beribadah kepada Allah. Nah, ketika jadi pesan keimanan yang pertama yang harus diyakini adalah a'budu, yaitu pengabdian, penghambaan kita kepada Allah, menyembah kepada Allah. Makanya ketika pertama disampaikan oleh Rasulullah bahwa sembahlah Allah. Makanya Rasulullah SAW 13 tahun menyebarkan Islam di kota Makkah, ajarannya hanya untuk menyembah kepada Allah. Jadi Kanjeng Nabi ini kan ngajak orang nyembah ke Allah, iman ke Gusti Allah. Nah, makanya keimanan ini kan untuk semua. Jadi Rasulullah SAW ini kan ngajak umat kangkui ibadah ke Gusti Allah. Pertama menyembah kepada Allah. Makanya sebelum Kanjeng Nabi datang, orang-orang Arab jahiliyah ini kan sumbernya apa? Lata, Uzza, Manaf. Yaitu apa? Berhala, patung ketika saya sumber. Termasuk sahabat-sahabat Kanjeng Nabi. Sebelum kenal ke Rasulullah, kini berpatung ketika Sayyidina Umar. Makanya ketika Sayyidina Umar sudah masuk Islam, menjadi sahabat Rasulullah, ketika Sayyidina Umar sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alena kakanan tersenyum.
Sayyidina Umar. Assalamualaikum warahmatullah. Melihat ke arah kiri, Sayyidina Umar menangis. Tanya Aki, apa ketika melihat ke kanan tersenyum? Enggak, Sayyidina Umar. Kepada apa? Kepada kekhilafannya, kekorangannya, ya, kekhilafannya, kebodohannya. Pada saat apa? Pada saat menyembah patung-patung. Enggak, Sayyidina Umar. Di bodoh apa? Aku berhitung patungan, aku beri patung dari makanan. Nah, ketika di pertengah perjalanan lapar, nah, jadi patung ini kan yang dianggap Tuhannya, nah ini kan sentak tanang kakan dari tirotian. Nah, lapar boleh pedang pahanya, ya. Lapar boleh elongai tumbuh, lapar boleh leerai kakan, ting roti, berarti patungan. Lapar tade pangerannya, August Tuhannya, tidak ada Tuhannya. Dan ini akibat berarti apa? Waktu itu adalah masa kekhilafan dan kejahiliaan. Mun pikir coba berapa? Sekocak Tuhan pangeran aneka yang berkuasa, yang kuasa. Mun pangeran cipta dari tepung, berarti siapa tepung? Manusia. Kenapa manusia menyembah sesuatu yang tidak berkuasa? Tepung ciptaan manusia. Nah, ini kan di luar nalar yang logis. Nah, tapi orang pun iman, nah, awalnya kan yakin kan ya. Pangeran berupa Lata, Uzza, Manat dari patung-patung bermacam-macam. Nah, kemudian dibawalah ajaran baru, kepercayaan untuk mengenal Allah. Nah, karena jika kita epakon menyembah kepada Tuhan kalian. Siapa Tuhan kalian? Alladzi khalaqakum, yaitu Tuhan yang menciptakan kalian. Nah, ini kan jelas banget. Masa patung bisa nyipta manusia? Tak bisa. Tepung bisa nyipta manusia seperti roti? Roti nyipta manusia? Tak bisa. Roti siapa beri manusia? Nah, berarti yang dimaksud Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa mencipta manusia ini. Benih patung, benih nikah, senyipta nikah Gusti Allah. Berarti yang menciptakan manusia. Sepantas sembah, yang wajib disembah adalah khalaqakum, yaitu Tuhan yang menciptakan kalian semesta semuanya. Ini ke Gusti Allah. Nah, oleh karena itulah, napa kula bantu dengan kekapi? Syaratnya, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, yaitu agar kita menjadi orang yang setakwa ke Gusti Allah. Jadi tujuan pertama keimanan, keyakinan adalah apa? Keyakinan akan kebesaran Allah. Keyakinan akan apa? Ibadah dan menyembah kepada Allah. Ini kasih penting. Makanya apa? Kanjeng Nabi ketika pergi ajaran seanyar, lambok kan yang keanyar. Karena manusia sebelum kanjeng Nabi datang nyempuh ke patung, nyempuh ke nikah, termasuk pamannya nyempuh ke patung, nyempuh ke nikah. Kanjeng Nabi Rabu ke dunia, datang ke dunia lah, banyak nyempuh patung. Jadi yang ini pangeran Nabi, ya pangeran Nabi, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Nah, pada Pak Gusti kanjeng Nabi. Pangeran Nabi ya, lam yalid wa lam yulad, tak di anak dan tidak diperanakan. Tuhan Nabi Allahus samad, segala sesuatu bertumpu kepadanya. Mun patung tak bisa jadi keberi manusia saja. Makanya jadi beli pangeran Nabi, ya pangeran Nabi Allah tidak sama dengan makhluknya. Pertama sulit untuk percaya. Pamanna tak pernah jauh Muhammad ini bacoran anyarnya, ini mainannya. Semua orang tidak percaya. Nah,
Leni kaki karena yang ajaran anyar asing Islam waktu itu Islam al-Islamu gharibun. Islam itu datang sebagai sesuatu yang asing. Asing karena orang tak kenal ke Islam. Tapi lambat laun hatinya dibetulkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, kenal ke Allah. Pada Pak, la ilaha illallah. Pada Pak kini kan pas nyampe terjanji pas ni sakuni masyarakat Arab kepada Rasulullah SAW. Demikian beratnya. Lekas dalam konteks saat ini apa? Saya maksud nikah Tuhan saat ini nikah benih perak Tuhan napa si Eropa patung benih Tuhan si Eropa jabatan Tuhan si Eropa harta Tuhan si Eropa pangkat nikah makin banyak. Artinya banyak sekarang sudah orang yang lebih mendahulukan dunia daripada mendahulukan Allah. Kalau masa jahiliyah orang tak percaya ke Gusti Allah sehingga dia menyembah patung. Semakin orang ni asyhadat, orang asyhadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi solat tak solat. Dia lebih memilih harta nyaretunya daripada solat nyembah ke Gusti Allah. Lah nikah saya tak iman karena tak menyembah kepada Allah. Jadi iman yang pertama adalah menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kategori iman. Makanya dalam keterangan lebih detail sekoca iman anika al-imanu iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Iman itu adalah iqrarun bil lisan, diikrarkan, dinyatakan melalui lisan, wa tasdiqun bil qalbi, mantap diikat dalam hati, wa tasdiqun bil qalbi, wa amalun bil arkan, lakoni dikerjakan di dalam bentuk perbuatan. Kenika iman. Benda orang ngaku ke iman ke Gusti Allah, siapa pangeran Allah? Tak apa je bukan iman. Dia hanya percaya tapi tak iman. Siapa pangeran Allah? Surah Al-Asr tak apasa bulan Ramadan berarti tak iman. Karena Allah merintah manusia untuk berpuasa. Ini kan kuncinya. Berarti dari ayat ini Allah memerintahkan pengabdian ibadah menempati kunci keimanan yang pertama di dalam kehidupan manusia. Ibadah kepada siapa? Allah yang menciptakan manusia, yang menciptakan seluruh alam kadito. Moga-moga ayat ini yang dijadikan standar atau landasan awal dan kitab kadito tentang bab iman, anika memperkuat bahwa puncak atau hakikat keimanan adalah beribadah, nyempur mengabdi kepada Allah, dan itu tidak boleh tidak, artinya tak ada salat nyempur ke Allah tak ada. Makanya salat ini adalah disebut tiangna agama. As-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiangnya agama. Mun pun tiang nikah agama, mun pun setong tiang nikah hilang sekejap salat kakak priprot. Syahadat tetap kuat, zakat tetap kuat, puasa tak kuat, haji tak kuat, neku agama tanpa sholat. Dengar, sholat ketika cangkeun agama. Beda orang haji, puasa, zakat, tapi tak sholat, maka ini ibadah tadi sing ibadah Gusti Allah. Makanya sholat ini kunci saya. Roh tu kakak begini kan. Amalan tanpa sholat.
Oleh karena itulah Nabi Ibrahim doanya meminta kepada Allah bukan harta pertama, tapi Rabbij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Kini kedua setiap penjeng ini. Coba minta rujuk ke Allah. Allahumma rzuqni rizqan wasi'an halalan thayyiban. Wah, coba minta rezeki mana? Rezeki penting, rezeki keimanan. Napa? Kini ketiga. Rabbij'alni muqimas shalah. Rabbi du Gusti wahai Tuhanku ij'alni jadikan aku. Rabbij'alni muqimas shalah. Orang yang mendekatkan mengerjakan salat. Wa min dzurriyyati, dan keturunan-keturunanku juga ikut mengerjakan dan mendirikan salat. Wah, kini kagak. Tiba jenengan mau atua, ya Allah, tetir ki abtina, anak abtina, keluarga abtina, katurunan abtina, santri abtina, tatangga abtina, jamaah kakapi, jadikan mereka semua orang yang ahli salat. Kini kan Nabi Ibrahim sepentak keturunan menjadi orang-orang ahli salat. Yuk nyuwun ke Allah, muga-muga abang dan yate nikah tetap kuat mengabdi nyempur ibadah ke Gusti Allah. Muga-muga itu dikina Allah orang-orang gelap muttaqin la'allakum tattaqun nikah takwa ke Gusti Allah. Ketika kunci lagi berarti orang yang dinamakan takwa, maka modal utamanya adalah menyembah kepada Allah. Moga kita keluarga setuju itu dikira orang-orang si ahlul ibadah, orang yang beribadah ke Gusti Allah, nyembah kita ke Allah semakin mapan, salat kita ke Gusti Allah semakin khusyuk, salat kita semakin kepada Allah semakin berkualitas, mampu hakikat itu diterjemahkan di dalam kaudian sehingga hidup kita lebih baik melalui nilai-nilai salat yang terpancar di dalam kehidupan kita. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.